Aljabar linear itu adalah sebuah pondasi dari matematika yang kalau ditelusuri secara historis itu sudah sejak zaman dulu kala, sejak manusia itu awal-awal mengenal budaya tulis, diantaranya adalah di Mesopotamia atau di Babilonia. Saat itu tulisan-tulisan awal yang ditemukan diantaranya itu adalah terkait dengan menyelesaikan permasalahan secara aljabar linear. Lalu ilmu ini kemudian berkembang dan kemudian dikembangkan secara menyeluruh, terutama itu oleh Al-Khwarizmi di dalam buku beliau namanya Aljabar apa begitu di belakang. Nah, lalu dua nama itu kemudian Al-Khwarizmi dan Aljabar itu diinggriskan menjadi algoritma dan algebra, yang kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma dan aljabar. Jadi secara historis seperti itu. Nah, di dalam dunia kita sehari-hari, hal itu sering kita temukan. Mungkin waktu Anda di SMA atau SMK sebenarnya sudah mengalami atau mendapatkan contoh-contoh permasalahan aljabar linear. Nah, di sini kita akan review kembali dan akan coba kita diskusikan bagaimana kita memberi atau memahami sistem aljabar linear ini, sistem persamaan linear ini beserta solusinya dengan cara yang lebih baik, terutama adalah bisa diselesaikan dengan menggunakan perangkat komputasi. Baik, kita awali dulu dengan persamaan linear. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan persamaan linear? Mungkin Anda sering ketemu dengan persamaan linear yang misalnya saya tulis 5x min 2 misalnya adalah 8. 2y maksud saya. 5x min 2y itu sama dengan 8. Oke. Maka kita bisa tahu bahwa ini adalah, atau kita mungkin selama ini sudah tahu bahwa ini adalah sebuah persamaan yang kita sebut sebagai persamaan linear. Berapa variabelnya? Ada dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Kenapa disebut variabel? Karena x dan y itu bisa nilainya itu berapapun. Sementara yang terkait dengan variabel x dan variabel y tersebut ada namanya koefisien, yaitu 5 dan 2 kita sebut sebagai koefisien. Maka kita katakan persamaan linear tersebut adalah memiliki dua buah variabel dan dua buah koefisien. Variabelnya adalah x dan y, dan koefisiennya adalah 5 dan 2. Nah, ketika kita memiliki sebuah persamaan linear seperti itu, yang biasanya ingin kita cari ketika kita ingin mencari solusi atas persamaan linear tersebut adalah menjawab pertanyaan, berapakah x dan berapakah y yang memenuhi persamaan linear ini. Mungkin kalau kelihatan kayak gitu bisa mudah kita temukan. Oh, x-nya itu sama dengan 2, y-nya sama dengan 1. 10 dikurangi 2, 8. Oke. X-nya 2, 1. Tapi sebenarnya bisa juga yang lain. Bisa juga misalnya X-nya itu adalah 10 misalnya. Kalau X-nya itu adalah 10, Y-nya itu adalah sama dengan berapa? Biar jadi 8. 50 dikurangi 8. 40 dibagi 2, 21. Misalnya begitu. 21. Nah, jadi X dan Y itu bisa berapapun, tapi itu yang nanti akan kita cari. Tetapi ketika kita katakan ini adalah sebuah persamaan linear, berarti ada persamaan yang tidak linear. Ya, nanti secara matematika ada persamaan yang kita sebut sebagai persamaan linear dan ada persamaan yang kita sebut sebagai bukan persamaan linear. Apa cirinya? Ciri yang pertama, yang disebut persamaan linear itu adalah kita lihat variabelnya. Variabel berarti dalam hal ini adalah X dan Y. Kalau kita punya banyak variabel ya, misalnya variabelnya ada 10 ya X1, X2, X3 dan seterusnya sampai X10. Nah, nanti variabel bisa X, bisa Y, bisa Z, bisa K, bisa apapun. Intinya adalah yang nilai yang bisa berapapun yang nanti akan kita cari. Itu adalah variabel. Nah, persamaan linear itu adalah pada variabelnya itu tidak ada perkalian antar variabel.
Jadi antar variabelnya itu tidak dikalikan. Jadi contoh misalnya kok kita punya variabel X, Y, Z. Kemudian di dalam persamaannya itu ada X, Y. Itu bukan persamaan linear. Atau di dalam variabelnya itu ada X kuadrat, X kali X. Itu adalah bukan persamaan linear. Atau roots dari variabel, akar dari X, akar dari Z. Nah, itu merupakan persamaan linear. Dan juga di dalam variabelnya itu tidak boleh mengandung operasi trigonometri, eksponensial, atau logaritmik. Contoh trigonometrik apa? Ada sin X misalnya. Jadi X-nya disinkan. Itu menyebabkan dia menjadi tidak linear. Kemudian eksponensial, misalnya E pangkat X. Itu juga tidak linear. Atau logaritmik, log dari X. Atau log dari Y, dan seterusnya. Kita bisa lihat secara mudah melalui grafis. Misalnya grafik X kuadrat. Kalau kita gambarkan begitu dalam Cartesian, kan grafiknya kayak gini. Y sama dengan X kuadrat. Seperti ini. Kan grafiknya kayak gini. Kan tidak linear. Linear itu gampangnya itu dia lurus kayak gini. Seperti garis lurus. Nah, itu linear. Atau misalnya sin X. Sin X itu kan grafiknya kayak gini. Y sama dengan sin X misalnya. Kan grafiknya seperti ini. Dia tidak linear. Dan lain sebagainya. Ya, jadi variabelnya itu tidak boleh dikalikan, tidak boleh dikuadratkan juga artinya, pangkat 3 juga tidak boleh diakarkan, tidak boleh mengandung operasi trigonometrik, eksponensial, dan juga logaritmik. Syarat yang kedua adalah bahwa variabel itu hanya memiliki pangkat 1. Tadi kan variabel tidak boleh dikalikan dengan variabel yang lain termasuk dengan dirinya sendiri. Jadi tidak boleh mengandung x atau x kuadrat, x pangkat 3. Jadi maksimum dari variabel itu adalah x pangkat 1 yaitu x, atau x1 pangkat 1, atau y pangkat 1, dan seterusnya. Jadi tidak boleh mengandung kuadrat, pangkat 3, dan seterusnya. Kalau ada seperti itu, dua syarat ini misalnya kok salah satunya itu muncul, maka kemudian dia tidak disebut sebagai persamaan linear. Contoh sekarang, dari persamaan linear A, B, C, D sampai H ini, ada yang linear, ada yang tidak linear. Yang pertama, 3x plus 2y, linear. Karena semua syarat-syaratnya dipenuhi. X, Y. X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Tidak ada sinus, tidak ada cos, tidak ada trigonometri, tidak ada logaritmik, tidak ada eksponensial, dan sebagainya. Setengah X plus Y min PZ, akar 2. Loh, ini kan ada akar 2, tapi akar 2-nya itu kan bukan di variabelnya. Variabelnya hanya X, Y, dan Z, semua pangkat 1. Akar 2 itu ya hanya ganti dari atau sepadan dengan 1,7. Dah, berarti dia masih linear. Kemudian X1 plus 2X2 plus 10 X3 plus X4. Ya, ini linear. X1, X2, X3, X4 adalah variabelnya semua pangkat 1. Ini sin pi per 2 X1 min 4 X2 E kuadrat. Loh, ini ada sin. Cuma kan ini sin pi per 2. Sin pi per 2 itu kan berapa? 1 kan? Berarti kan dia cuma 1. Tapi X1, X2-nya itu kan dia pangkat 1. Kan ini ada E pangkat 2. E pangkat 2 kan nilai. Ya, bisa diganti dengan sebuah nilai, angka. Gitu. Jadi ini masih linear. A, B, C, D masih linear. Akan kita lihat mulai E, X, Y. Tadi kan syaratnya antar variabel itu tidak boleh dikalikan. X, Y itu dikalikan. X kali Y. Berarti ini melanggar syarat 1, maka dia non-linear. E pangkat X min 2Y. Tadi kan dikatakan tidak boleh mengandung eksponensial. Ini mengandung eksponensial. Dia non-linear. Sin X1 plus 2X3. Sin X1. Kita lihat. Kan tidak boleh ada trigonometri. Itu variabelnya disinkan. Berarti dia tidak linear. Atau 1 X plus 1 Y sama dengan 4. Ini juga tidak linear karena 1 X itu akan X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1. Pangkatnya adalah min 1. Padahal tadi syaratnya pangkatnya haruslah 1. Berarti ini juga tidak linear. Oke. Simple, tidak terlalu rumit untuk menunjukkan sebuah sistem itu linear atau non-linear. Nah, tadi saya sudah bicara tentang solusi. Kalau kita punya sebuah sistem linear, misalnya adalah 2X min Y sama dengan 5 misalnya. Maka yang menjadi rasa penasaran kita itu adalah, atau yang ingin diketahui ya, X-nya berapa, Y-nya itu berapa yang bisa memenuhi hal tersebut. 2X min Y sama dengan 5. Maka kemudian kita ingin mencari solusinya. Dan kalau kita punya persamaan linear,
yang variabelnya 1, maka untuk bisa mendapatkan solusinya, maka kita hanya butuh satu persamaan saja. Contoh misalnya 2Y sama dengan 4. Berapa variabel di dalam sistem persamaan linear tersebut? Satu variabel yaitu Y. Berarti dengan cukup satu persamaan, yaitu 2Y sama dengan 4, solusi bisa kita dapatkan, yaitu solusinya Y sama dengan 2. Tapi kalau seperti ini, 2X min Y sama dengan 5, ada berapa variabel? Ada dua variabel, yaitu X dan Y. Berarti kita harus mencari berapa X dan berapa Y. Tapi ada berapa persamaan? Hanya satu persamaan. Kalau begitu, bisa nggak dicari solusinya? Solusi tunggalnya atau solusi tunggalnya mungkin tidak bisa kita temukan. Tapi solusi banyaknya bisa kita temukan. Maksudnya solusi banyak, yang bisa memenuhi 2X min Y itu ada berapa? Ada banyak. Bisa misalnya X-nya adalah 3, gitu kan, atau Y-nya dan Y-nya adalah 1. Bisa X-nya itu adalah 2, Y-nya adalah min 1, dan seterusnya. Ada banyak solusi ini. Tapi ada solusinya? Ada. Jadi ini ada solusinya, cuma solusinya kalau kejadian kayak gini, ketika kita punya variabelnya 2, tetapi persamaannya kurang dari 2, jadi variabelnya itu 2, tetapi persamaannya adalah kurang dari 2, maka kita punya solusi yang sangat banyak. Solusinya bukan tunggal. Agar solusi ini ada, tunggal maksud saya, itu maka kita butuh satu persamaan lagi, yaitu 2X min Y sama dengan 5. Misalnya kita tambah lagi adalah X plus Y sama dengan 4. Dalam situasi kayak gini, solusinya tunggal. Hanya satu, yaitu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1. Nah, jadi ketika kita punya n variabel, kita butuh n buah persamaan linear untuk bisa mendapatkan solusi tunggal dari sistem persamaan tersebut. Nah, tetapi karena tadi kita katakan meskipun kurang dari n-nya pun tetap kita dapatkan solusi, tapi solusinya banyak. Nah, terus solusinya gimana nih? Ya solusinya nanti akan kita cari ketika keadaannya seperti itu. Nah, jadi karena solusi itu bisa tunggal, bisa juga banyak, maka kita punya namanya himpunan solusi. Contoh ini, X3Y1, kalau kita tuliskan misalnya 3,1, ini adalah 2, min 1, dan seterusnya. Kalau ini kan solusinya, kalau yang ini solusinya adalah 3,1, X-nya 3, Y-nya 1. Kalau ini solusinya adalah 2. Oke. Berarti ini sistem yang memiliki satu solusi, sistem yang memiliki banyak solusi, sistem yang solusinya itu satu, gitu. Nah, ini kan merupakan, misalnya kalau kita punya sistem kayak gini, atau punya persamaan linear seperti itu kan punya banyak solusi misalnya, maka himpunan dari solusi-solusi tadi itu kita sebut sebagai solution set atau himpunan solusi. Himpunan dari berbagai solusi dari persamaan linear. Contohnya pada 2x min 5 sama dengan 2x min y sama dengan 5, solusinya ada 31, 2 min 1, dan seterusnya. Oke. Nah, karena solusi itu tadi ini bisa banyak, terutama ketika variabelnya itu lebih banyak daripada persamaan yang disediakan. Saya ingatkan lagi, ini variabelnya ada 2, tapi persamaan yang disediakan cuma 1. Berarti kan solusinya nanti jadi banyak. Dalam keadaan kayak gitu, maka kita bisa menyatakan solusi-solusi itu secara parameter. Karena itu banyak sih. Jadi contoh pada kasus kita tadi itu, 2x min 5 sama dengan Y, 2x min 5 sama dengan 2x min 5 sama dengan Y, 2x 2x min 1 sama dengan 5. 2x min berapa tadi? Y sama dengan 5. Ya, 2x min Y sama dengan 5. Apakah solusinya? Solusinya tadi kan bisa X sama dengan 3, Y sama dengan 1. X sama dengan 2, Y sama dengan min 1. X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan min 3. Gitu misalnya. Dan seterusnya. Nah, kita bisa
menggantikan ini dengan parameter. Misalnya, oke lah, karena X bisa berapapun, Y bisa berapapun, misalnya X-nya saya tuliskan sebagai T. Kalau X-nya sama dengan T, berarti 2T min Y sama dengan 5, gitu kan. 2T min 5, atau 2T min 5 sama dengan Y, berarti dalam hal ini adalah, Y itu adalah sama dengan 2T min 5. Berarti kita bisa gantikan X sama dengan T dan Y sama dengan 2T min 5. Tinggal kita ganti X-nya berapa, maka Y-nya akan segitu. Nah, ini adalah istilahnya solusi yang dinyatakan secara parametrik, menggunakan parameter. Tapi tidak usah bingungkan ini. Ini intinya karena X dan Y kombinasi bisa macam-macam, kita nyari, oh berarti kalau X-nya kita nyatakan dengan sebuah nilai apa, berarti nanti kita tinggal cari Y-nya itu berapa. Oke. Nah, tadi itu adalah persamaan linear yang sendirian, satu buah persamaan linear. Kalau persamaan linear itu nanti akan ada banyak, maka kita akan punya yang disebut sebagai sistem persamaan linear. Jadi sistem persamaan linear itu adalah terdiri dari beberapa persamaan linear. Kalau ada 3 ya berarti ada 3 persamaan linear. Ada M berarti ada M buah persamaan linear. Kembali ke tadi itu, kalau kita punya N buah variabel, maka kita butuh berapa minimal persamaan linear di dalam sebuah sistem persamaan linear agar bisa mendapatkan solusi tunggal atas N variabel tersebut, maka kita butuh minimal ada N persamaan linear. Gitu. Nah, cuma nanti kita akan bertemu dalam situasi seperti contoh yang pertama tadi. Nah, ini. Di sini ada solusi itu ya nilai X dan Y variabelnya itu hasil akhirnya berapa itu. Ada yang banyak solusi. Ini kan banyak solusi. Ada yang satu solusi. Ini satu solusi, ada yang satu solusi. Ada juga yang tidak ada solusinya. Apa ada yang tidak ada solusinya? Ada. Contohnya misalnya begini. Anda punya persamaan linear adalah berapa ya? Persamaan linear misalnya X plus 2 sama, sebentar, X plus 2 sama dengan 4 misalnya. Yang kedua adalah X plus 3 sama dengan 4. Nah, ini persamaan linear, ya. Dan ini merupakan sistem persamaan linear, iya. Tetapi, Anda dapat solusinya nggak? X itu sama dengan berapa? Tidak bisa, tidak diketahui. X plus 2 sama dengan 4, X plus 3 sama dengan 4, berarti X berapa? Kan tidak ada solusinya. Nah, ini contoh yang tidak ada solusi. Jadi, sistem persamaan linear itu nanti akan ada 2 kategori solusi. Yang pertama itu ada solusinya, minimal 1 lah solusinya, karena kan solusi tadi bisa 1, bisa banyak. Yang kedua adalah yang ketika sistem persamaan linear tadi itu tidak punya solusi. Tidak punya solusi sama sekali. Nah, jadi kalau dikatakan ada pertanyaan, gitu, ini sistem konsisten apa tidak? Berarti kita harus cari ada solusinya enggak. Kalau ada solusi meskipun 1, ya minimal 1, itu kita sebut sebagai sistem yang konsisten. Kalau tidak ada solusinya, berarti kita katakan sistem itu adalah tidak konsisten atau inkonsisten. Contohnya apa ya? Contohnya tadi lah ya. Kita ulangi lagi contohnya. Atau kita tulis di sini. Jadi setiap sistem persamaan linear itu, maka solusinya itu bisa solusinya cuma 1 atau solusinya banyak. Ini 2 ini yang kita sebut sebagai konsisten. Atau tidak ada solusi sama sekali yang kita sebut sebagai inkonsisten. Contoh kita ulangi lagi. Contoh yang konsisten tetapi hanya satu solusi, yaitu ya tadi. Misalnya 2X min 1 sama min Y maksud saya sama dengan 5X plus Y sama dengan 4. Ini konsisten dengan satu solusi. Konsisten tetapi solusinya banyak. Contohnya apa? X plus Y sama dengan 4. X 2X plus 2Y sama dengan 8. Kenapa punya banyak solusi ya? Ya ini kan nanti sama. Kalau X-nya 2, Y-nya 2 oke. Di sini X-nya 2, Y-nya 2 juga oke. X-nya 1 ini, Y-nya 3 juga oke. X-nya 1, Y-nya 3 juga oke. Jadi X dan Y-nya itu banyak
banyak alternatifnya. Kalau ini kan cuma satu, yaitu X sama dengan 3, Y sama dengan 1. Tidak ada yang lain yang seperti itu. Jadi ini contoh yang kedua. Yang kedua adalah solusinya banyak, bahkan sampai tak terhingga. Yang ketiga, contoh yang tidak ada solusi yang mana, yaitu tadi itu. X plus Y sama dengan 4, X plus Y sama dengan 5. Ini persamaan linear, ya. Ini persamaan linear, dan keduanya merupakan sistem persamaan linear. Tapi ada solusinya nggak? Nggak ada solusi yang memenuhi itu semua. Oke. Kalau kita gambarkan secara geometris itu menggambarkan persamaan linear itu di dalam diagram Cartesian. Contoh misalnya X plus Y sama dengan 3. Maka kita bisa menggambarkan X plus Y sama dengan 3. Ketika X 0, Y-nya berapa? X 0, Y-nya 3. Ketika ketika Y-nya yang 0, X-nya berapa? Y-nya adalah yang 3. Lalu kita tarik garis. Nah, ini adalah garis X plus Y sama dengan 3. X min Y sama dengan min 1. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya adalah min 1. Ketika X-nya 0, Y-nya adalah min 1. Ketika X-nya 0, Y-nya adalah 1. Oke. Ketika Y-nya 0, X-nya adalah min 1. Maka kita tarik garis lurus. Nah, ketika ini memiliki solusi, sistem persamaan linear ini memiliki solusi, maka di dalam grafiknya atau secara geometrisnya, mereka akan punya titik potong. Nah, ini titik potongnya. Titik potongnya itu di titik mana? Titik 1 dan 2. Artinya 1 dan 2 adalah X dan Y yang memenuhi kedua persamaan ini, atau yang memenuhi sistem persamaan tersebut. Berapa solusinya? 1, karena dia hanya berpotong di satu tempat. Di titik yang lain tidak memenuhi syarat. Memenuhi syarat di persamaan pertama, tapi tidak memenuhi syarat di persamaan kedua. Oke, jadi solusinya hanya 1. Tapi misalnya pada contoh yang kedua ini, X plus Y sama dengan 3, 2X plus 2Y sama dengan 6. Garisnya, kalau kita gambarkan secara geometris, itu garisnya sama nih, berimpit. Begini. Sama nih. Ketika sama, artinya apa? Titik potongnya itu banyak sekali sampai tak terhingga. Ini berarti solusinya itu sangat banyak. Secara grafis dia adalah sebuah garis yang berimpit. Yang ketiga yang tidak ada solusi. Yang tidak ada solusi itu contohnya X plus Y sama dengan 3, X plus Y sama dengan 1 itu nggak ada yang bisa memenuhi dua ini. Kalau kita gambarkan kedua persamaan itu di dalam bidang Cartesian, maka ya satu garisnya ini, yang kedua garisnya ini. Mereka sejajar. Kalau sejajar tidak akan pernah bertemu dimanapun, tidak akan pernah berpotongan dimanapun. Maka kita katakan dia tidak memiliki solusi. Itu adalah penjelasan secara grafis. Nah, terus bagaimana kita menyelesaikan sistem persamaan linear? Waktu Anda di SMA, Anda mungkin sudah pernah belajar menggunakan metode substitusi. Kita gunakan contoh yang tadi. Contoh yang tadi misalnya adalah kita punya sistem persamaan linear. 2X min Y sama dengan 5. Tadi kita seperti itu. Lalu kemudian kita tulis berikutnya X plus Y sama dengan 4. Apa yang kita lakukan waktu SMA atau SMK untuk mencari X dan Y atau untuk mencari solusi atas persamaan linear ini? Yang kita lakukan adalah substitusi biasanya begini. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu, baris yang kedua. Atau persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua X plus Y sama dengan 4. Berarti Y sama dengan 4 min X. Ini kita substitusikan ke sini. Berarti 2X min 4 min X sama dengan 5. Berarti 3X sama dengan 9. X sama dengan 3. Y-nya berapa? Y-nya kita substitusikan. 4 min X sama dengan 3. Berarti 4 dikurangi 3 adalah 1. Maka solusinya adalah 3 dan 1. Nah, ini adalah teknik yang kita sebut sebagai substitusi. Dan biasanya sudah Anda lakukan waktu SMP, waktu SMK, itu Anda menggunakan teknik substitusi ini. Oke. Kalau kita lihat di teknik substitusi ini, ada langkah sebenarnya. Jadi langkahnya itu apa? Begitu kita sudah mendapatkan salah satu nilai dari ini, misalnya entah X-nya dulu, entah Y-nya dulu. Nah, nilai yang diperoleh itu kita pakai untuk
masuk kembali ke persamaan linearnya agar kemudian bisa mendapatkan nilai yang lain lagi. Nah, sehingga sebisa mungkin kita nanti akan, kalau kita punya persamaan linear yang sistemnya itu mungkin banyak persamaan dan seterusnya, kita akan pengen membawa ke dalam bentuk kayak gini. Jadi ketemu dulu Z-nya, habis Z-nya itu ketemu, kita masukkan ke dalam persamaan yang hanya mengandung dua variabel, yaitu Y dan Z. Tapi tidak ada X-nya. Kenapa? Biar ketemu Y-nya, maka kemudian kita dapatkan Y-nya. Setelah Y didapatkan, Z-nya sudah diketahui, baru kita masuk ke persamaan yang mengandung X. Gitu. Jadi kalau persamaan pertama itu masih mengandung X, Y, Z, persamaan kedua masih mengandung X, Y, Z, persamaan ketiga itu Z, ini belum langsung selesai. Karena apa? Karena masih ada tanggungan X dan Y. Jadi ini gimana caranya? Ini menjadi YZ gitu, sehingga kemudian nanti dari sini Y-nya bisa kita temukan, baru kemudian setelah itu kita cari X-nya itu berapa. Nah, kalau kayak gini, maka kita bisa lakukan substitusi secara bertingkat, ya. Maka kemudian Z-nya sudah diketahui, kita Y-nya kita dapatkan, lalu kemudian X bisa kita dapatkan. Nah, ini adalah metode substitusi yang biasa kita pakai, gitu. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode substitusi itu, tapi kemudian kita kembangkan. Karena metode substitusi itu kan metode yang kita pakai ketika menggunakan tangan. Kenapa? Kita tuliskan X min 2Y plus 3Z sama dengan 9, Y plus 3Z sama dengan 5, Z sama dengan 2. Kemudian kita masukkan Y ditambah 3 kali 2 karena Z sama dengan 2 sama dengan 5 dan seterusnya. Itu kita tuliskan X, Y, Z berulang-ulang seperti itu. Nah, ketika kita ingin memindahkannya menjadi sebuah hal yang dilakukan oleh komputer, ini menjadi tidak praktis metode substitusi ini. Oleh karena itu kemudian ada atau kemudian kita mencari cara agar kemudian metode substitusi ini bisa dikerjakan oleh komputer. Tapi sebelum kita ke sana, kita lihat dulu dari metode substitusi ini. Ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita lihat dari metode substitusi ini. Kembali ke contoh kita tadi ya, mungkin agak mudah. Oke. Kembali ke persamaan contoh yang tadi, sederhana. 2x min 1 sama dengan, 2x min y sama dengan 5. Kemudian x plus y sama dengan 4. Oke. Ketika kita punya sistem persamaan dengan dua persamaan seperti ini, maka mungkin beberapa hal pernah kita lakukan. Pertama, kita untuk mencari solusinya, kita bisa menukarkan antara 2x min y sama dengan 5 dengan x plus y. Maksudnya menukarkan gimana? Saya tukar barisnya, posisinya. Saya tuliskan sebagai x plus y sama dengan 4, 2x min y sama dengan 5. Sama nggak? Ya sama, ini sama. Tidak ada masalah, hanya barisnya dipertukarkan. Tetapi kita sudah melakukan satu hal, yaitu kita menukarkan posisi persamaan. Satu ke persamaan kedua, ditukarkan posisinya. Kemudian, kadang-kadang kita juga melakukan seperti ini. 2x min y sama dengan 5. Baris yang keduanya ini, atau persamaan yang keduanya ini, kita kalikan 2. Mungkin Anda pernah melakukan itu. Sehingga ini menjadi 2x plus 2y sama dengan 8. Kenapa kita lakukan ini? Baris yang atau persamaan yang kedua ini kita kalikan 2 agar nanti kita bisa melakukan yang ketiga yang juga bisa kita lakukan. Kita bisa menjumlahkan antara dua buah persamaan linear. Persamaan linear yang satu dengan yang dua kita jumlahkan. Ya, dijumlahkan bisa juga dikurangi maksudnya. Dikurangi itu kan penjumlahan dengan negatifnya. Nah, kita jumlahkan ini dengan negatifnya, yaitu kita kurangi. 2x min y sama dengan 5 dikurangi 2x plus 2y sama dengan 8. Jadinya berapa? 2x dikurangi 2x itu menjadi 0. X ditambah dengan min y min 2y menjadi min 3y sama dengan min 3. Maka y itu akan sama dengan 1. Apa yang kita lakukan di sini? Kita melakukan dua hal berikutnya. Kalau tadi kita hanya sekedar menukar baris atau menukar posisi persamaan di sini, pada hal yang kedua yang kita lakukan itu adalah kita mengalihkan sebuah persamaan dengan sebuah konstanta yang bukan 0. Ya. Nah, yang ketiga kita menjumlahkan dua buah persamaan. Nah, berarti ada tiga hal yang sudah kita lakukan. Yang kita lakukan adalah menukar dua buah persamaan. Posisinya kita tukarkan. Yang kedua, mengalihkan sebuah persamaan dengan sebuah konstanta yang bukan 0. Dan yang ketiga adalah menjumlahkan, menjumlahkan satu persamaan dengan persamaan yang lain.
Nah, 3 hal itu adalah esensi atau apa yang biasa kita lakukan ketika kita melakukan substitusi dalam rangka mencari penyelesaian persamaan linear. 2 itu nanti akan kita pakai itu di dalam metode yang nanti akan kita pelajari. Tapi sekarang kita coba lihat bagaimana itu kita praktekkan pada sistem persamaan linear yang jumlah variabelnya itu lebih tinggi dalam hal ini adalah 3. Saya punya seperti ini. X min 2Y plus 3Z sama dengan 9. Min X plus 3Y sama dengan min 4. 2X min 5Y plus 5Z sama dengan 17. Oke. Tadi kita bisa melakukan 3 hal. Menukar posisi persamaan linear, atau menjumlahkan persamaan linear, atau mengalihkan sebuah persamaan linear dengan sebuah konstanta. Yang artinya itu juga tiga-tiganya bisa kita gabungkan. Nah, sekarang kita coba lakukan salah satu atau beberapa operasi tadi itu ke dalam sistem linear yang ada di dalam slide tersebut untuk kemudian kita bisa dapatkan solusinya. Baik, tadi kita bisa menjumlahkan antar baris. Oke, saya ingin menjumlahkan antara baris atau antara persamaan pertama dengan persamaan kedua. X min 2Y plus 3Z sama dengan 9, saya jumlahkan dengan min X plus 3Y sama dengan min 4. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah X tambah min X itu menjadi 0, min 2Y ditambah 3Y menjadi min Y plus 3Z, ini plus Y, plus Y ditambah 3Z sama dengan 9 dikurangi 4 adalah 5. Jadi, kalau baris pertama dan baris kedua kita jumlahkan, hasilnya adalah Y plus 3Z sama dengan 5. Seperti tadi yang kita lakukan, kita menjumlahkan antara 2X min Y sama dengan 5 dengan 2X plus 2Y sama dengan 5, sehingga kita punya bentuk ini. Nah, bentuk ini sama nggak? Atau hasil dari ini bisa nggak dipakai di sini? Ya, tentu saja bisa. Artinya bentuk ini sama dengan bentuk persamaan yang di atasnya. Sehingga kemudian itu bisa saling menggantikan. Artinya hasil penjumlahan ini Y plus 3Z sama dengan 5 itu bisa menggantikan salah satu dari dua persamaan ini. Ya, sehingga misalnya X min 2Y plus 3Z sama dengan 9, baris yang kedua yang tadi sudah kita jumlahkan bisa kita ganti dengan Y plus 3Z sama dengan 5, bisa kita gantikan. Lalu kemudian kita lakukan berikutnya. Kita menjumlahkan baris pertama atau persamaan pertama dengan persamaan ketiga. Tetapi karena kita punya keinginan, ceritanya itu begini, kita ingin menghilangkan, ini kan ada X, ada 2X di sini, ya, ada 5Y di sini. Begitu. Kita itu kepengen sebenarnya bentuknya kayak tadi itu, bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Agar apa? Nanti tinggal kita substitusikan balik. Oh, Z-nya sama dengan 2. Kita dapatkan Y. Oh, Y-nya sama dengan sekian. Kita dapatkan X, begitu Y dan Z-nya sudah diketahui. Nah, kita kepengen gimana caranya itu persamaannya itu makin sederhana, terutama di makin bawah. Maka kita kepengen pokoknya gimana caranya kita tinggal berapa Z sama dengan berapa gitu kan. Maka kan kita harus menghilangkan beberapa bagian. Nah, kita tadi sudah bisa menghilangkan bagian X yang di sini kan, sudah hilang menjadi Y plus 3Z. Oke, sekarang kita kepengen menghilangkan ini 2X di sini. Biar nanti komponennya tinggal Y sama Z. Gitu kan. Langkahnya gimana biar ini hilang? Maka biar itu jadi hilang, yang kita lakukan itu adalah kita kalikan baris yang pertama itu dengan min 2. Maka baris pertama kalau kita kalikan dengan min 2 adalah min 2X plus 4Y min 6Z sama dengan min 18. Baris yang ketiga sekarang kan 2X min 5Y plus 5Z sama dengan 17. Karena kita kepingin menghilangkan X-nya, maka ini menjadi 0. Kita jumlahkan. Ini menjadi 0. Gitu kan? Ini menjadi min Y. Ini menjadi min Z sama dengan min 1. Lihat, X-nya sudah tidak ada. Oke? Target berikutnya adalah gimana Y di sini adalah hilang.
agar kita tinggal punya Z. Nanti Z-nya berapa, baru kita substitusikan balik ke atas kayak gitu. Nanti kita dapatkan X, kita dapatkan Y, dan kita dapatkan Z. Kebalik. Kita dapatkan Z, kita dapatkan Y, nanti kita dapatkan X. Gitu. Nah, sekarang target kita adalah menghilangkan Y di sini. Maka, ya, kita sudah punya bentuk Y plus 3Z sama dengan 5. Min Y min Z sama dengan min 1. Terus gimana untuk ini jadi hilang? Ya udahlah kita jumlahkan ini saja. Maka hasilnya Y plus 3Z sama dengan 5 kita jumlahkan dengan min Y min Z sama dengan min 1. Oke, kita jumlahkan. Hasilnya itu adalah ini 0. 3 min Z adalah 2Z sama dengan 4. Berarti Z sama dengan 2. Nah, sekarang kita sudah punya bentuk kayak gini. Kita sudah punya bentuk kayak gini. Z sama dengan 2. Begitu Z sama dengan 2, ya sudah. Tinggal kita balikin ke sini. Nah, gitu. Berarti dengan demikian, Y plus 6 sama dengan 5, Y sama dengan min 1. Oke. Terus, Y sudah, X-nya kita peroleh, X-nya nanti akan sama dengan 1. Selesailah. Kita punya solusi berupa X sama dengan 1, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 2. Ini adalah solusi dari sistem persamaan linear tadi. Oke. Nah, itu adalah teknik mencari solusi pada sebuah sistem persamaan linear. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan bahwa dari teknik tadi itu akan kita pindahkan ke sebuah teknik yang nanti akan bisa dikerjakan oleh komputer. Intinya komputer itu tidak mau nulis atau tidak perlu menulis X, Y, kayak gini. Tidak perlu melakukan hal-hal kayak gini. Ya, tidak perlu nulis-nulis begitu. Nah, itu adalah cara analitik. Kepengennya komputer itu adalah berikan saya angka-angka, berikan kepada saya operasi yang bisa saya lakukan, kayak gitu, lalu kemudian saya akan cari solusinya. Berikan algoritma kepada saya, cara menyelesaikannya, maka saya akan dapatkan solusinya. Sebelum ke sana, gitu, kita perlu pahami dulu bahwa komputer itu bekerjanya itu ya, saya punya angka, saya kalikan dengan misalnya X1, saya kalikan dengan angka yang lain. Gitu. 2 dikalikan 5, itu semua bisa dikerjakan oleh komputer. Oke. Tapi komputer mungkin ya bisa juga, tetapi secara umum akan lebih repot kalau dia harus menuliskan 2x1, 3x2 dan seterusnya. Komputer tidak terlalu peduli dengan cara penulisan secara wajarnya kita tuliskan 2x1 plus 3y dan seterusnya, itu tidak terlalu pas untuk mengerjakan hal-hal seperti itu. Maka kita perlu menyatakan sistem persamaan linear tadi itu dalam bentuk yang nanti akan mudah dikerjakan oleh komputer. Gimana caranya? Nah, caranya adalah kita menyatakan sistem persamaan linear tadi itu yang kita punya itu dengan matriks. Kok bisa kita nyatakan dengan matriks? Kembali ke contoh sederhana yang tadi kita punya. 2x min y sama dengan 5. X plus y sama dengan 1. Ini persamaan linear. Oke. Saya punya ide untuk menyatakan ini dalam bentuk seperti ini. 2 min 1, 1, 1. Ini adalah sebuah matriks. Kita kalikan dengan X, Y, sama dengan 5, 1. Ini matriks, ini juga matriks, ini juga matriks. Sama nggak? Sama. Kalau ini kita kerjakan dalam operasi matriks, ini adalah 2X min Y sama dengan 5. Ini adalah X plus Y sama dengan 1. Jadi ini dan ini sama saja. Cuma kita menyatakannya dalam bentuk berbeda. Ini adalah menuliskan persamaan linear seperti biasa. Kalau ini adalah kita nyatakan, kita tuliskan dalam bentuk matriks. Maka kemudian untuk selanjutnya kita akan melihat atau mempergunakan operasi matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Bagaimana itu kita lakukan? Nah, kita belajar dulu tentang matriks. Tetapi sepertinya ya ini hanya review saja soal matriks. Kalau kita punya matriks seperti ini, berapakah dimensi dari matriks tersebut? Kalau kita punya matriks M baris, ya, kemudian ada N kolom, maka kita katakan ini adalah matriks M kali N. Oke. Kemudian ini setiap entry-nya, ini adalah entry dari matriks adalah merupakan angka. Terus kemudian kalau M sama dengan N sama, itu kita sebut sebagai matriks bujur sangkar. Ya, matriks bujur sangkar. Kemudian
bagian tengah ini kita sebut sebagai diagonal dari matriks. Nah, ini kita bicara ukuran dulu. Kalau ini berarti ukuran matriks 1 kali 1, ini matriks 2 kali 2, ini matriks 1 kali 4, 1 baris, 4 kolom. Ini adalah matriks 3, 2, 3 baris, 2 kolom. Ini adalah ukuran matriks. Nah, sekarang seperti contoh tadi itu, kita akan menyatakan sebuah bentuk umum dari sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks. Ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear. Nah, ketika dipindahkan menjadi matriks, maka kita akan tuliskan dalam 3 buah matriks, yaitu A, X, dan B. Yang mana kita akan menuliskannya sebagai AX sama dengan B, seperti contoh tadi itu. Nah, yang ingin kita cari adalah X-nya. X-nya adalah berapa kalau kita ingin mencari solusi atas persamaan linear ini. Ya, kita cari X-nya itu berapa. Nah, sekarang kita coba untuk mencarinya. Tapi untuk mencari tadi itu ada satu langkah lagi yang kita lakukan, yaitu istilah membuat matriks gabungan, matriks teraugmentasi. Jadi matriks augmented itu adalah, kita kan tadi punya A, kemudian kita tempelin B tadi itu, sehingga dia jadi matriks baru. Jadi kalau awalnya A itu adalah, misalnya A adalah 3 kali 3, ya 3 kali 3, B-nya itu adalah 3 kali 1, ya, maka kemudian matriks AB teraugmentasi itu menjadi matriks yang ukurannya adalah 3 kali 4. Ya. Jadi begitu, karena ada tambahan satu kolom berikutnya. Oke. Nah, yang A ini kita sebut sebagai matriks koefisien karena isinya kan koefisien dari ini. Ini adalah koefisien gitu. X itu adalah matriks variabel. Ini ya vektor sih. Tapi vektor dan matriks kan sama saja. Terus ini adalah matriks atau vektor B. Baik. Nah, tadi kita ingat-ingat ada 3 macam operasi yang kita lakukan terhadap persamaan linear ketika kita menggunakan metode substitusi. Yang pertama adalah menukar persamaan linear tadi itu. Persamaan yang di atas kita tukar dengan persamaan yang di bawahnya atau sebaliknya. Itu kita lakukan. Yang kedua adalah mengalihkan persamaan linear tadi itu dengan sebuah konstanta yang tidak nol. Dengan sebuah nilai yang tidak nol. Dan itu sudah kita lakukan juga. Yang ketiga itu adalah menjumlahkan 2 buah persamaan linear, kita jumlahkan. Nah, ketika kita menyatakan persamaan linear dalam bentuk matriks yang teraugmentasi seperti ini, berarti kita juga bisa melakukan hal yang sama. Ingat, baris yang pertama ini yang menunjukkan nah, ketika ini teraugmentasi, baris ini, ya, ini kan menunjukkan persamaan ini. Baris yang kedua, ini menunjukkan persamaan yang kedua. Jadi setiap barisnya itu kan menunjukkan setiap persamaan. Ya. Nah, sehingga kemudian ketika kita bisa, misalnya kita katakan, oh kita bisa menukarkan persamaan A ke persamaan yang lain. Persamaan pertama ke persamaan ketiga, kita tukarkan ini posisinya. Berarti ya di dalam matriks ini adalah baris pertama dengan baris ketiga bisa kita pertukarkan posisinya. Kemudian kita bisa kalikan sebuah persamaan dengan sebuah skalar atau konstanta yang bukan nol. Berarti misalnya kita bisa kalikan ini, baris yang pertama ini, dan kita kalikan 2, misalnya, atau 3, atau berapapun. Kemudian kita bisa menjumlahkan 2 buah persamaan linear. Maka kemudian kita bisa menjumlahkan persamaan pertama dengan persamaan kedua, atau baris pertama kita jumlahkan dengan baris kedua, bisa kita lakukan. Nah, jadi operasinya masih sama, yaitu operasi pertukaran persamaan posisinya kita tukarkan, atau dalam matriks berarti adalah barisnya kita pertukarkan. Yang kedua itu adalah perkalian sebuah baris, sebuah persamaan dengan sebuah konstanta tidak nol. Dan yang ketiga adalah penjumlahan antara 2 buah persamaan atau penjumlahan dalam antara 2 buah baris di dalam bentuk matriksnya. Oke. Nah, kita menyepakati notasinya, notasi dari operasi. Jadi kalau operasi pertukaran, RI, baris ke I ditukar dengan baris ke J, kita tuliskan dengan R kecil, RIJ. Jadi kalau kita tulis R12, itu artinya baris 1 ditukar dengan baris
kedua. Kemudian operasi yang kedua, perkalian dengan sebuah konstanta tak nol, kita tuliskan dalam bentuk R kecil I kali K. Yang artinya baris ke I itu kita kalikan dengan K. Jadi misalnya contohnya R3 setengah, itu artinya baris yang ketiga kita kalikan dengan setengah. Kemudian yang terakhir itu adalah menjumlahkan antara baris yang satu dengan baris yang lain. Jadi kalau kita tuliskan RIJ ini 1 kayak gitu, itu adalah maksudnya 1 kali RI ditambah 1 kali RJ. Kalau misalnya RIJ-nya ini adalah R23, 2 berarti artinya 2 kali R2 ditambah 1 kali R3 kayak gitu. Jadi kita kita kalikan baris yang kedua dengan 2, lalu kita jumlahkan dengan baris ketiga, tapi nanti akan ditempatkan di baris yang ketiga. Jadi hasil operasi ini nanti akan menggantikan baris yang ketiga. Nah, itu yang kita lakukan 3 macam operasi terhadap persamaan linear, atau dalam matriks berarti 3 macam operasi terhadap baris. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat contoh-contoh operasi ini dalam visualisasi yang lain. Contoh ini, kita punya matriks teraugmentasi 0, 1, 3, 4, min 1, 2, 0, 3. Kemudian 2, min 3, 4, 1. Terus ada operasi R12. Kita membacanya adalah baris pertama kita tukar dengan baris kedua. Maka kita pertukarkan. Ini baris pertama menjadi baris kedua menjadi baris pertama. Contoh operasi yang kedua. Ini kita punya matriks teraugmentasi seperti ini. Kemudian R1 setengah. Artinya apa? Baris yang pertama ini kita kalikan dengan setengah. Yang lain kita biarkan. Ini berarti menjadi 1, min 2, 3, min 1. Operasi yang ketiga adalah, contohnya misalnya kita punya matriks seperti ini, terus operasinya adalah R13 kali min 2. Artinya apa? Baris yang pertama kita kalikan min 2, berarti kalau kita kalikan min 2 itu menjadi min 2, ini menjadi min 4, ini menjadi 8, ini menjadi min 6. Lalu kemudian ditambahkan ke baris ketiga. Min 2 ditambah 2 menjadi 0, min 4 ditambah 1 menjadi min 3, 8 ditambah 5 menjadi 13, min 6 ditambah min 2 menjadi min 8. Hasilnya ini kita taruh menggantikan baris yang ketiga ini. 0, min 3, 13, min 8. Ini adalah operasi yang ketiga. Mengalihkan dengan konstan lalu dijumlahkan dengan baris yang lain atau persamaan yang lain. Oke. Nah, sekarang seperti yang tadi kita contohkan di sini. Apa sih target kita melakukan operasi substitusi tadi itu? Kita kepengennya adalah menuju ke bentuk kayak gini. Ya, ke bentuk kayak gini. Karena dengan bentuk kayak gini maka kita dapatkan Z, lalu kita dapatkan Y, kita dapatkan X gitu. Kalau ini kita nyatakan dalam matriks, maka bentuk matriksnya kan kayak gini. Ini adalah 1, min 2, 3, 0, 1, 3, 0, 0, 1. Ini kita tulis 9, 5, 2. Ya kan, bentuknya seperti itu. Yang ingin kita cari itu adalah bahwa bagian ini tuh 0 gitu. Menghilangkan bagian ini gitu. Jadi kalau dalam bentuk matriks teraugmentasi adalah berarti segitiga yang bawah sini itu adalah bernilai 0. Dan kalau bisa, ini adalah yang diagonal ini bernilai 1. Gitu. Nah, sampailah kemudian, karena kita ingin memiliki bentuk kayak gitu, sampailah kita kepada istilah yang menyatakan bentuk seperti itu adalah istilahnya kita sebut sebagai bentuk eselon tereduksi. Atau sebelum sampai ke eselon tereduksi, kita sebut itu sebagai bentuk eselon baris. Nah, jadi ada dua istilah. Ya. Pertama itu adalah bentuk eselon baris. Yang kedua itu adalah bentuk eselon baris tereduksi. Nah, eselon baris sama eselon baris tereduksi itu sama, hanya bedanya pada poin keempat. Jadi kalau
Kalau hanya memenuhi syarat 1, 2, 3 saja kita sebut sebagai eselon baris, tapi kalau syarat 4 terpenuhi, kita sebut sebagai eselon baris tereduksi. Bedanya apa? Ya, sekarang kita lihat definisinya dulu. Ciri dari bentuk eselon baris itu adalah ketika matriks teraugmentasinya itu adalah, ya, kalau ada sebuah baris, kok isinya 0 semua, gitu. Misalnya baris 0, 0, 0, 0, 0 kayak gini gitu kan. Ini namanya baris yang isinya 0 semua. Baris ini pastikan itu ditaruh yang di paling bawah. Gitu. Kemudian kalau ininya tidak semua baris tapi mayoritas 0 ya. Nanti mayoritas 0 tapi hanya ada satu kolom yang tidak 0 ya ditaruh di atas. Ditaruh di atas. Jadi semakin banyak nolnya itu kita taruh sebuah baris kok semakin banyak nolnya kita dorong semakin ke bawah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika ada sebuah baris ya kok tidak semuanya 0 gitu ya, maka bagian yang paling pertama itu harus bernilai 1. Maksudnya gimana? Jadi misalnya contoh ya, ada sebuah baris 1 0 5 3 2 1 3 2 0 2 5 4. Oke. Untuk setiap baris yang semuanya tidak 0, maka baris yang pertamanya itu harus kolom yang pertamanya itu first non-zero entry-nya itu harus bernilai 1. Jadi kita lihat, ini barisnya tidak semuanya 0. Nah, kolom pertama ini harus bernilai 1. Terus gimana ini mengubahnya? Ya gampang, kita tinggal kalikan ini setengah, maka ini menjadi 1. Ini kolom pertamanya bukan 1, ya sudah sama juga, kita kalikan dengan setengah, ini akan menjadi 1. Nah, kalau ada 1 seperti ini, misalnya ini menjadi 1, 0, 5, 3, 1 setengah, 3/2, 1, kemudian ini menjadi 0, 1, 5/2, 2. Ini kita sebut sebagai leading 1. Leading 1 itu artinya 1 yang pertama di depan. Yang pertama di depan itu adalah 1. Sekarang ke syarat yang ketiga. Kalau ada 2 baris berturut-turutan, baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga, maka ya baris pertama dan baris kedua atau baris kedua dan baris ketiga, maka posisi leading 1 dari baris pertama itu harus lebih kiri daripada baris kedua. Posisi leading 1 dari baris kedua itu harus lebih kiri daripada leading daripada baris yang ketiga. Jadi artinya gimana caranya ini? Ini kan baris kedua itu kan leading satunya posisinya sama. Gimana caranya itu adalah posisi leading satunya pindah ke sini. Terus gimana caranya? Ya hilangkan ini kan, ubah 1 itu menjadi 0. Caranya pakai operasi baris yang 3 tadi itu. Nanti akan kita coba. Terus ada bentuk berikutnya yang kita sebut sebagai eselon baris tereduksi. Gampangannya eselon baris tereduksi itu bentuknya itu nanti akan seperti ini. Bentuknya akan menjadi 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Ini bisa berapapun. Ini bisa berapapun. Jadi kalau sudah bentuk kayak gini, maka sudah langsung ketemu solusinya. Jadi contoh misalnya, kemana nih? Ke persamaan kita tadi di depan. Oke. Dalam bentuk seperti ini, ya. Gitu kan? Kita bawa ke dalam bentuk sehingga dia bentuknya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 2. Ini kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks, maka ini akan menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, min 1, 2. Bentuk kayak gini, itu yang kita sebut sebagai eselon baris, tapi tereduksi. Cirinya itu adalah, kalau kita punya leading 1, maka nilai di kolom tersebut itu yang lainnya adalah 0. Setiap ada leading 1, nilai di kolom tersebut yang lain adalah 0. Setiap ada leading 1, nilai di kolom tersebut itu adalah 0, yang lainnya. Gitu. Itu adalah ciri dari eselon baris tereduksi. Kalau kita bisa mengubah matriks augmented tadi itu ke dalam bentuk eselon baris tereduksi, maka kita sudah mendapatkan solusi atas sistem persamaan linear tersebut. Kan kita cek dulu. Ini adalah bentuk eselon baris, tapi belum tereduksi. Kenapa sudah disebut eselon baris? Ini sudah depannya ada 1 semua, terus kemudian baris kedua dan baris pertama kalau kita bandingkan, baris yang pertama itu
leading satunya itu lebih kiri dibandingkan baris kedua. Baris kedua leading satunya lebih kiri daripada baris ketiga. Ini adalah eselon baris. Ini juga eselon baris, cirinya sama juga. Kayak gitu. Tetapi kemudian ini lagi karena lebih lanjut lagi, ini kita sebut sebagai eselon baris tereduksi karena apa? Ketika ada leading satu, temannya yang lain itu adalah 0. Berarti ini adalah eselon baris yang tereduksi. Kalau ini hanya eselon baris biasa. Sama, ini adalah eselon baris biasa, kalau ini adalah eselon baris yang sudah tereduksi. Kalau kita sudah sampai situasi kayak gini, solusinya sudah langsung kelihatan. Ini berarti X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Langsung selesai. Kalau di sini adalah X2 sama dengan 5, X3 sama dengan 3. Dan langsung selesai. Kalau di sini kita masih harus melakukan substitusi. Nah, jadi yang akan kita lakukan terhadap matriks tersebut sebagaimana yang kita lakukan pada sistem persamaan linear dengan metode substitusi tadi itu adalah melaksanakan 3 operasi dasar. Operasi pertukaran baris, operasi perkalian baris dengan skalar yang bukan 0 atau konstanta yang bukan 0, dan yang ketiga adalah operasi penjumlahan antar baris tersebut agar kita mendapatkan bentuk eselon baris atau bentuk eselon baris yang tereduksi. Kalau kita bisa sampai ke dalam bentuk eselon baris saja, maka operasi itu kita sebut sebagai operasi eliminasi Gauss. Tapi kalau kita bisa bawa sampai bentuk eselon baris yang tereduksi, maka operasi itu atau aktivitas itu kita sebut sebagai eliminasi Gauss-Jordan. Jadi untuk bisa Gauss-Jordan harus Gauss dulu selesai. Gauss, baru kemudian Gauss-Jordan. Menjadi eselon baris, kemudian baru menjadi eselon baris tereduksi. Saya kasih contoh saja. Oke, kita lakukan, kita lihat sistem persamaan linear berikut. Coba carikan solusi atas sistem persamaan linear ini dengan menggunakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss tereduksi. Ini adalah sebuah matriks teraugmentasi. Ini adalah A-nya. Dan bagian kolom terakhir adalah B-nya. Oke. Maka kita lihat, kalau bentuknya kayak gini, kita kan kepengen membuat leading satunya di baris yang pertama itu kan yang paling depan ini, ya paling atas ini ada leading satu. Pengennya kan begitu. 1 sekian-sekian. Gimana dalam situasi kayak gini? Cara yang paling mudah lalu kita pertukarkan baris kedua dengan baris yang pertama. Oke. Baris pertama dan baris kedua kita pertukarkan R12, maka bentuknya akan menjadi 2, 4, min 10, dan seterusnya, kemudian 0, 0, min 2, dan seterusnya. Tapi ini kan masih 2, Pak, belum jadi 1. Kita ubah jadi 1. Agar ini menjadi 1, maka apa yang kita lakukan? Kita kalikan itu dengan setengah. Maka R1 kali setengah menjadi 1, 2, min 5, 3, dan seterusnya. Nah, lihat bentuk kayak gini, berarti ini sudah menjadi leading 1 di baris yang pertama. Tapi masih ada masalah. Baris ketiga ini harusnya itu kan 0. Tapi di situ masih 2. Terus gimana agar hilang? Kita hilangkan baris ketiga. Kalau baris kedua sudah 0, kita biarkan saja. Baris ketiga itu leadingnya itu masih 2 dan masih sejajar dengan leading 1 dari baris pertama. Itu harus kita hilangkan. Kita hilangkan, kita jadikan 0. Terus bagaimana agar jadi 0? Caranya adalah ya baris pertama kita kalikan dengan min 2, kemudian kita tambahkan ke baris ketiga. Atau kalau kita tulis adalah R13 kali min 2. Baris pertama kali min 2 ditambahkan baris ketiga, lalu hasilnya dituliskan di baris ketiga. Oke, kita kerjakanlah begitu. Hasilnya adalah 0, 0, 5, 0, min 17, min 29. Lihat, leading satunya itu sudah paling kiri. Di bawahnya tidak ada. Gitu. Nah, terus bagaimana nih? Berikutnya adalah menghasilkan leading 1 di baris berikutnya. Sasarannya adalah min 2 ini. Leadingnya itu adalah masih min 2, bukan 1. Terus agar menjadi 1, ya kalikan saja dengan min setengah baris ini. Kita kalikan dengan min setengah. Jadi, kita kalikan dengan min setengah, hasilnya adalah 0, 0, 1, 0, min 7 per 2, 6. Kemudian yang baris ketiga masih 0, 0, 5, 0, min 17, min 29. Ada masalah? Ada. Masalah berikutnya adalah di sini. Harusnya di sini kan ini leading 1, baris berikutnya kan leadingnya harusnya di belakang di sini. Ini masih bersama, masih sejajar di situ. Kita hilangkan 5, kita ubah jadi 0. Gimana caranya? Kita kalikan baris ini, baris kedua ini dengan min 5, kita jumlahkan dengan baris ketiga. Kita tuliskan ini sebagai R23 kali min 5. Kita tuliskan seperti ini, hasilnya adalah seperti ini. Ini sudah leading 1, oke, paling kiri.
berikutnya itu sudah leading 1 juga, sudah di kanannya. Nah, sekarang masalah di baris ketiga, ini masih setengah, padahal harusnya leading 1. Terus gimana caranya? Ya ini kalikan 2, selesai. Baris ketiga kita kalikan 2, ya, jadilah bentuk seperti ini. Sampai di sini, kita sudah punya bentuk eselon baris. Dan sudah bisa kita cari solusi. Solusinya apa? Ini bisa kita selesaikan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti X5 sama dengan 2. Di sini adalah X3, ya, min 7 per 2 X5 sama dengan 6. Lalu tinggal kita masukkan ke sini. Nanti kita dapatkan X3 dan seterusnya. Masalahnya ketika kita masih dalam bentuk eselon baris seperti ini, kita masih harus melakukan substitusi. Gimana caranya kita tidak perlu melakukan substitusi lagi? Kita bawa ke dalam bentuk eselon baris yang tereduksi. Targetnya apa? Minus 7 per 2 ini menjadi 0, 6 ini menjadi 0, sehingga ketika ada leading 1 di sini, ini teman-teman lainnya di dalam satu kelompok itu, dalam satu kolom itu adalah 0. Ini ada 1, leading 1, ini juga min 5 jadi 0. Nah, gimana menghilangkan min 5, 6, min 7 per 2, dan seterusnya, Anda nanti bisa lakukan sendiri, tetapi operasinya ya untuk menghilangkan 6 misalnya, adalah kita kalikan min 6 dengan baris ketiga, lalu kita tambahkan ke baris yang ke-1. Untuk menghilangkan ini, min 7 per 2, ya kita kalikan 7 per 2 dengan baris ketiga, kita tambahkan ke baris kedua. Maka ini menjadi 0. Untuk menghilangkan min 5 adalah kita kalikan baris kedua dengan 5, lalu kita tambahkan ke baris 1, maka ini jadi 0. Jadilah kita bentuk seperti ini. Ini sudah bentuk eselon baris tereduksi. Kenapa cirinya? Begitu ini 1, temannya dalam satu kolom itu adalah 0. Begitu ini ada leading 1, temannya dalam satu kolom itu adalah 0. Begitu ini leading 1, temannya dalam satu kolom itu adalah 0. Berarti kita sudah ketemu solusinya. Ketemu solusinya itu adalah, ini adalah X5 sama dengan 2. Di sini adalah X3 sama dengan 1. Loh, baris pertama kok belum selesai? Ya, baris pertama ini tidak bisa kita selesaikan. Karena baris pertama adalah X1 plus 2X2 plus 3X4 sama dengan 7. Berarti tidak bisa diselesaikan. Ya, nanti kita selesaikan secara parametrik, artinya kita ganti X1 dengan T atau semacam itu. Kenapa ini tidak bisa ketemu solusi tunggal? Karena kita lihat, seperti tadi kita sampaikan, kalau kita punya 5 variabel, X1, X2, X3, X4, X5, berapa jumlah persamaan linear yang dibutuhkan di dalam sistem tersebut? Harus ada 5 persamaan. Begitu persamaannya cuma 3, ya kita akan punya solusi yang sangat banyak tadi itu. Ini solusinya sangat banyak. Tapi tidak masalah, yang penting sudah ada solusinya. Nah, jadi sampai di sini kita sudah sampai ke langkah di mana kita melakukan operasi eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan untuk mengubah matriks teraugmentasi ke dalam bentuk eselon baris dan eselon baris reduksi. Baik, sampai di sini yang mungkin saya bisa sampaikan terlebih dahulu. Mungkin habis ini kita coba selesaikan atau kita lanjutkan dengan diskusi. Kalau ada